Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan di kolom komentar. Bang, itu kenapa mode power sama mode eco bisa nyala semuanya? Apa artinya katanya gitu. Enak ya di channel gue. Nanya ini gue jawab, nanya itu gue jawab. Gue bikinin video. Bang, kenapa itu kamera 360 bisa nyala terus gitu ya di kecepatan tinggi? Gue bikinin videonya. Ada lagi yang nanya, Om, itu cara setting pre-collision time di mana gitu? Japri. Gue bikinin lagi videonya. Bang, gimana cara bayar cicilan Veloz? Mungkin ngelunjak ya. Nggak, bercanda aja kok. Belum ada yang nanya itu. Lagian kalau nanya paling gue bikinin videonya juga, nggak gue kirimin duit ya. Oke teman-teman, sebelum kita jelasin kenapa mode power dan mode eco bisa nyala secara bersamaan, artinya apa, kita saksikan dulu video eksperimen yang udah gue bikin ya tadi malam. Selamat menyaksikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau mencoba bikin konten menjawab pertanyaan kenapa sih eco sama power bisa on bersamaan. Kita bikin eksperimen dulu ya. Ini sedang dalam mode eco. Di depan itu ada tanjakan ya. Kita coba pakai eco. Nanti setelah tanjakan itu ada tanjakan lagi yang lebih panjang dan terjal. Ini kita coba dulu pakai eco. Tret. Iya, agak sedikit berat nih teman-teman. Tuh berat tapi masih enak. Kalau kita bejek lebih dalam masih naik. Kita coba nanti ya yang ditanjakan panjang dan curam. Setengah kita pakein eco, nanti sisanya kita pasang powernya. Ini ada sebelah Honda Civic, kita lihat ya, balapan sama Honda Civic. Nah ini eco nih. Nah agak berat, kita tambahin power teman-teman. Ngejambak banget tuh, powernya main teman-teman. Civic di libas sama Veloz tuh tanjakan. Aduh power sama eco kok bisa, coba lihat tuh, power sama eco bisa berbarengan ya teman-teman ya. Gimana penjelasannya tuh? Kita matiin dulu karena udah nggak diperluin matiinnya, dan hidupin powernya cukup sekali pencet aja, dan otomatis sekarang yang bekerja adalah mode eco nya. Oke teman-teman, gimana ya penjelasannya? Oke, nanti kita jelasin secara ilmiah. Kita coba jelasin karena dari Toyota secara resminya belum pernah ada penjelasan ya teman-teman. Jadi berdasarkan hasil eksperimen nanti saya akan coba jelasin berdasarkan ilmu yang saya kuasai ya. Kita coba. Tadi ditanjakan ya, ini sekarang kita eksperimen lagi di jalan datar. Ini masih eco. Sekarang kita balik, kita coba powernya dulu yang kita hidupin, baru habis itu eco. Ini eco kita matiin dulu. Nah eco sudah mati ya, ini drive biasa. Kita kasih power 1, 2, 3. Tarikannya teman-teman, kayak mobil sport ya teman-teman ya. Sekarang kita hidupin eco-nya, apakah berpengaruh? Iya, masih powernya yang bermain teman-teman ya. Eco-nya nggak dipencet belakangan, nggak ngaruh. Kalau tadi eco-nya duluan, sekarang kita balik powernya duluan dan eco-nya belakangan. Tapi tetap power nih yang bikin yang megang peranan ya. Oke, itu eksperimen.
eksperimen sudah dua ya, kita tadi eco duluan, sekarang power duluan. Nanti saya jelasin secara control system. Oke guys, tunggu sebentar lagi. Bye. Nah, gimana? Udah lihat eksperimennya ya? 2 kali kita bikin eksperimen. Gimana penjelasan teorinya? Kok bisa nyala dua-duanya? Artinya apa? Teman-teman kalau pernah lihat selektor untuk mode drive itu banyak macamnya. Ada yang tombol, tapi ada juga yang selektor puteran di konsol tengah. Bahkan ada beberapa mode ya kalau mobil-mobil spek off-road atau mobil-mobil SUV dengan kapasitas yang kemampuan yang berlebih gitu ya, sampai mode snow, ada mode salju gitu. Ada juga yang mode crawler mode gitu ya, dia bisa merangkak di pasir. Saya pernah lihat tuh videonya tuh. Gimana tuh penjelasannya kalau di Veloz? Kok dengan cukup satu tombol bisa men-select 2 mode dan bahkan bisa nyala secara bersamaan ya. Yuk kita ke kamar sebelah. Kita gambar-gambar sedikit dari control system. Oke teman-teman, kita cepet aja. Dalam suatu control system itu ada yang namanya input di sini ya. Di sini proses dan di sini output. Kelihatan ya? Nah, contoh yang paling sederhana adalah kalau di rumah lu punya pompa air gitu ya. Di sini air pipa masuk. Nah, di sini ada pipa keluar, ini discharge. Di sini suction atau hisapnya. Nah, di sini biasanya ada tabung ya. Ini ada level transmitter. Nah, ini yang akan kirim signal ke pompa. Di sini discharge terus sampai ke sini ada valve misalnya di kamar mandi gitu ya. Kalau pompa ini running atau jalan, terus lo tutup valve yang di sini, close, level di tangki di sini akan naik dan akan men-trigger atau memicu si level transmitter ini untuk menyetop si pompa gitu. Artinya di sini kalau kita jabarkan, inputnya adalah level, prosesnya start, prosesnya adalah di sini ya, level transmitter ini dia akan membaca input dari si level air. Dia prosesnya levelnya tinggi atau rendah gitu ya. Kita hapus dulu ya. Ini nggak pakai edit-editan ya teman-teman, langsung aja. Levelnya tinggi atau rendah, dia akan dibaca oleh si level transmitter. Nah, outputnya adalah start atau stop. Begitu terus akan cycle ya, berproses. Itu namanya proses kontrol. Yang paling sederhana di tubuh kita ya. Input, proses, output. Inputnya apa? Inputnya misalnya lu lapar gitu ya. Terus diproses di otak. Otak akan memerintahkan kita misalnya ya cari makanan gitu ya, makan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ada lagi input satu lagi di sini? Tiba-tiba lu inget lu nggak punya uang gitu ya, uang nggak ada gitu.
bokeh. Nggak mungkin otak langsung merintahin makan ya. Outputnya akan berbeda. Misalnya lu pinjem uang dulu sama temen, nebeng gitu ya, atau ngutang di warung, tinggalin KTP gitu. Macem-macem ya ngutang. Nah ini namanya output. Nah, proses 2 input dan mengeluarkan 1 output itu yang disebut namanya, catat ya teman-teman, ini cascade system. Nah itu yang coba kita tafsirkan di Velos, cascade system yang diadopt oleh sistem komputer di mode drivingnya dia ya. Jadi kita gambar lagi mode drivingnya dia. Ini mode driving, ini outputnya. Jadi ketika dia nerima input di sini power, di sini echo, maka outputnya adalah power setelah kita melakukan eksperimen. Walaupun dibalik bagaimanapun, echo duluan, power belakangan, dia akan tetap outputnya jadi power. Power duluan, echo belakangan, tetap outputnya power. Nah inilah yang ditulis di bahasa programnya dia ya. Jadi itu proses yang bisa kita tafsirkan, karena dari Toyota belum ada penjelasan resmi. Jadi mereka menyiapkan proses di sini dengan sistem cascade. Silakan cari teman-teman di googling ya, cascade system. Proses yang bisa menerima 2 input atau lebih dan mengeluarkan 1 output, yaitu power. Nah pertanyaannya, kenapa dua-duanya nyala gitu ya? Kalau di selektor yang biasanya di mobil-mobil lain, ketika kita nyalahin echo, ya echo yang nyala gitu ya. Nah biasanya di konsol tengah, sini ada selektor gitu, ini ada pilihan, di sini echo misalnya, sini power, di sini drive normal gitu. Ketika kita pilih yang ke arah echo, maka otomatis power mati gitu ya. Ketika kita ke power, otomatis echo mati gitu. Nah kenapa di Velos dibikin dua-duanya nyala? Jadi menurut gue, setelah kita lihat desainnya, cara menghidupkan echo itu dengan ditekan lama ya, echo ditekan lama. Aduh, tulisan gue jelek banget ya. Echo ini long press atau ditekan lama. Dan kalau power cukup sekali ya, press sekali aja, tekan sekali. Nah karena si echo untuk mengaktifkannya dan menonaktifkannya agak lama, long press atau tekan yang agak lama, itu akan sangat ribet ketika kita butuh power pada saat kita driving ya. Kita tekan dulu echo-nya, baru nyalain powernya, itu akan sangat ribet. Makanya sama si Toyota didesain seperti ini. Jadi cukup tekan sekali power tanpa harus meng-cancel atau mematikan si echo gitu. Kalau nggak butuh power lagi, kita tekan lagi sekali, otomatis dia akan balik ke echo yang memang di bahasa programnya kalah ketika power yang ditekan gitu ya. Tapi ketika power dimatikan, dia akan balik lagi ke echo. Gitu kalau yang gue tangkep ya dari sistemnya si Velos ini. Ada untungnya teman-teman, kita nggak terlalu ribet matiin echo dulu baru nyalain power. Kita dengan sangat cepat ya, ketika ditanjakan kita butuh power, kita tinggal tekan powernya, dan ketika nggak butuh kita tinggal matiin power sekali,
otomatis balik lagi ke echo gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.